Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Hai Abah. Abah kalian kemarin kan memainkan politik identitas di Masjid UGM. Nah, nampak betul Abah kalian itu belum bisa move on. 11-12 sama kalian. Tahan, jangan emosi. Ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Kami tahu Abah kalian itu memang Imam Mahdi, tapi gak segitunya juga loh sampai kampanye di masjid. Nah, ini Abah kalian, Imam Mahdi kalian kena batunya. Pokoknya ini ada sejumlah warga, ada juga mahasiswa yang ikut mengusir. Pokoknya mereka muak dengan politik identitas Imam Mahdi kalian. Ternyata masyarakat kita sudah cerdas. Pokoknya mereka sudah tidak mau lagi apa itu termakan oleh tokoh pemecah belah bangsa. Oke, langsung kita benar-benar tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mohon maaf ternak Abah, kita agak bahagia, jadi mohon maaf ya. Politik jadi tunggangan untuk para pejabat-pejabat yang haus jabatan. Hati-hati, ternak Abah, hati-hati. Puasa ada bisa batal, hati-hati. Gila, sini Pak Wapres gitu nih, sat parah sih, real sat. Agak panas, Anda gerah, silakan masuk ke kulkas. Sekelas wakil presiden seorang Mas Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya, padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi, Kotor. ngapain gitu loh, nah ngapain? Ini udah beda circle ini ya, sekelas wakil presiden ya, yang bisa benar-benar merakyat, sama gubernur kelasnya gubernur ya elah, masih gitu masih dikawal lagi ya kan, pengawalnya juga naik kapal lagi, kapal itu kapal karet, tolol kan, ya udahlah, dimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan ya, ya jangan menyesal ya, itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat tapi ternyata apa, kayak badut gitu loh. Yang ini lebih parah, naik heli, astagfirullahaladzim, parah. Selamat menikmati kenyamanan di Hotel Bintang 5 untuk Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Semoga pengalaman ini bisa memberi inspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya yang saat ini menikmati tenda darurat dan air mata di tengah bencana.
Kami berharap dengan kenyamanan yang Bapak dan Ibu rasakan, yang mana mengungsi di Hotel Bintang 5, hati dan tindakan Bapak ini bisa lebih dekat dengan rakyat yang lagi berjuang tinggal di tenda pengungsian yang masih belum tersentuh bantuan. Banyak-banyakin ya Bu, ditunjukin kenyamanan yang dirasakannya ini kepada masyarakat melalui videonya ya, biar bisa menjadi inspirasi untuk... Bukan, mungkin ini yang dinamakan efisiensi. Mungkin ini yang dinamakan efisiensi, Pak Prabowo. Tolong lihat ini Pak Prabowo. Pejabat-pejabat yang lainnya. Acting aja nanti Pak kalau datang ke pengungsian pura-pura menderita gitu, pura-pura merasakan penderitaan rakyat ya. KPK memindahkan 11 mobil sitaan dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK di Jakarta Timur. Kendaraan-kendaraan itu diduga berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Sebelumnya KPK telah menyita mobil mewah milik Yapto namun belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK. Yakin saya, memang abah kalian memang keren. Sekeliling abah kalian parah koruptor. Menduga adanya aliran dana terkait aktivitas metrik. Mohon jangan emosi, ini bulan Ramadan. Jangan emosi. Mana nih mahasiswa Indonesia gelap lu kate? Kalian baca nih, Mahfud MD ungkap terbongkarnya kasus korupsi Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Mana lu Najwa Shihab? Mana peringatan darurat lu? Mana narasi media provokator lu itu? Ini Indonesia lagi darurat korupsi. Nih, kalian tahu kasus korupsi ini tertutup sama kasus Pertamina, tapi ini bukan main, merugikan negara hingga 893 miliar. Kasus korupsi Pertamina merugikan negara hampir 1 kuadriliun, kalian bayangkan. Terus PT Timah hampir 300 T. Ini juga ada lagi, baru nih, KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPEI, potensi kerugian sampai 11,7 T. Dan kocaknya mahasiswa bayaran yang kemarin menolak efisiensi. Ini gue kasih tahu sama kalian ya, biasanya yang suka-suka demo-demo ini akademisnya goblok. Mahasiswa abadi si paling senior, gue tahu, gue juga pernah jadi mahasiswa. Ini kalian baca, pakar hukum yang bilang bahkan nggak satu kubu sama Prabowo. Sekarang aku tantang kalian, berani nggak kalian demo usahakan undang-undang perampasan aset? Berani nggak? Bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme, ya kan, atau otoriter. Itu justru sama sekali tidak tergambar kan itu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya, saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama, dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya, saya minta tertulis seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya, tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan? Di zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Gila Lendro, tapi betul. Itu kalau di eranya Pak Harto, Pak Soeharto itu yang namanya Bung Rocky, pokoknya yang selama ini yang mengeluarkan kata kasar termasuk mahasiswa kemarin. Saya rasa ya, wassalam, yakin saya. Jadi beruntunglah Anda, ini bukan heranya Pak Harto. Dan itu real, yang selama ini kalian fitnahkan kepada Pak Prabowo, itu ya bertolak belakang. Beliau ternyata bukan orang yang anti kritik, beliau orangnya yang sangat welcome. Dan itu sangat persis dengan Pak Joko Widodo. Nah, untuk ternak Imam Mahdi, tahan emosi, ini bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya kita rasa senang banget tadi.
Tapi tahan emosi. Ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bukan bulan penuh kebencian. Jadi tahan emosian dah. Tadi yang gitu Pak Pramono, oke, parah sih Pak Pramono. Malah naik helikopter. Drill efisiensi. Pokoknya memang kader-kader Banteng ini memang jos banget pokoknya. Ada yang membangkang dengan perintah presiden, ada yang sangat efisiensi sekali malah naik helikopter. Yang mana wapresnya wakil presiden, orang nomor 2 di bangsa ini malah becek-becekan jalan kaki. Oke lah, masyarakat yang menilai pokoknya. Kalian paham sebenarnya siapa yang negarawan sejati, ya siapa yang memang sekuni. Dah, saya akhiri pokoknya. Salam cerdas, salam waras. Tentunya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, kalau sudah berbuka, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.